Ya, udah ke record, udah. Udah lama banget nggak bikin video, eh, banyak banyak kesibukan. Nanti ini ujung-ujungnya juga pasti nggak banyak juga nih video kayak gini. Biasanya kalau udah bikin sesuatu dengan diawali kata-kata kayak gitu, ntar lama-lama hilang lagi. Tapi semoga nggak sih. Eh, Pengen meningkatkan, meningkatkan. Pengen baca-baca berita sekaligus sharing pendapat pribadi tentang apa yang terjadi di Indonesia, di dunia kali ya, sambil buat kalian yang nonton yang nggak sempet baca berita mungkin bisa lihat ini. Setiap video nanti diusahain nggak lebih dari 5 menit deh. Tapi masalahnya portal berita apa yang mau kita pakai? Nah itu yang susah tuh. Karena kadang-kadang dapat eh, WA di grup-grup WA atau di sosmed yang lain berita-berita yang bukan dari portal-portal terpercaya. Secara statistik kita bisa lihat, eh, ya nggak yang terpercaya juga sih, yang paling banyak dikunjungi di Indonesia kan kalau banyak itu benar, ya kan, mayoritas benar. Kita cari eh, pakai Alexa. Alexa top site Indonesia. Oke, top site, top site, top site in Indonesia. Aduh, internetnya cepat sekali. Oke, yang pertama Google. Kita cari portal berita, kita buka 5 portal berita deh. Oke, Zone. Oh, Pikiran Rakyat nomor 4 ya. Tribun. Oh, ini penetrasinya luar biasa nih. Liputan 6, Komparan. Kompas malah. Sama Detik. Dikirain di atas nomor 9 sama 10 loh. Oke, dari 5 portal berita ini, jujur li, jarang banget lihat berita secara berkala. Semoga dengan bikin video ini jadi bisa sering lihat berita. Will be retiring Alexa. Oh, Alexa mau ditutup layanannya. Buat kalian yang belum pernah pakai Alexa, Alexa ini menampilkan peringkat berdasarkan statistik kategori-kategori tertentu di web yang ada di seluruh dunia. Dulu inget banget waktu zaman kuliah tuh berlomba-lomba sama teman-teman siapa nih yang peringkat Alexanya lebih tinggi. Dia mau tutup tahun 2022. Udah berapa lama ya? Dia 20 tahun lebih kali ya. Oke, lanjut ke yang seharusnya dibahas. Oh, oh, salah ya. Nggak gitu caranya. Wah, katro, 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 katro. Nggak gitu caranya. Ternyata ini memunculkan statistiknya. Pintar sekali kamu Antar. Oke, zone.com. Udah deh ketik manual deh. Copy dong. Wah, video pertama katro banget nih. Uh, Go to okezone.com. Nah, gitu harusnya. Pikiranrakyat.com. Terus liputan6.com. Kalian lebih sering ini enggak sih baca atau lihat berita ya? Kayaknya kalau zaman sekarang semua orang lebih seneng nonton deh. Nah, ini baru openingnya aja udah 3 menit. Ah, ya udahlah, bodo amat lah. Yang pertama 10 menit lah, nggak apa-apa maksimal lah. Kumparan.com sama 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi deh. Merdeka. Tadi ada Tribun kayaknya. Oh, Tribun. Tribun. Ya, kita akan urutin dan baca mungkin secara sekilas berita-berita yang jadi headline di homepage-nya portal-portal berita dengan peringkat paling tinggi di Indonesia berdasarkan Alexa. Oke, Zone, terus ada Pikiran Rakyat, terus ada Tribun News nomor 3. Terus ada Liputan 6 sama Kumparan. Oke, kita lihat dari Okezone. Apa headline berita hari ini? Hari ini hari Senin ya. Senin
Tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 7. Tanggal 7 Maret. Oke. Oke, di Okezone jangan salah fokus ke iklannya. Di Okezone biasa di sport ya punya headline karena biasanya weekend tuh ada pertandingan olahraga sepak bola di sini. Masih hangat berita kirim surat terbuka ke Presiden Jokowi dubes Ukraina. Kami butuh dukungan moral. Coba kita buka deh. Menarik nih. Ke Presiden Jokowi. Seperti yang kita tahu, uh, Ukraina sama Rusia sekarang lagi ada konflik mereka sama-sama, nggak sama-sama sih, lebih ke Rusia yang memulai karena mereka punya berbagai macam alasan-alasan histori, alasan keamanan dan sebagainya. Nah, kita berusaha netral di sini. Dari Dubes Ukraina memberikan surat kepada Jokowi yang menyatakan bahwa belum ada respon apapun dari pemerintah Indonesia. Dia pengen ketemu sama Presiden Jokowi dan menyayangkan nggak ada respon. Bu Retno udah ditelepon, di WhatsApp, ada yang pengen disampaikan dari Ukraina. Kalau misalkan Indonesia nggak bisa mengirimkan militer, itu pengen adanya bantuan dalam bentuk lain yang diberikan untuk rakyat Ukraina, dukungan moral, bantuan kemanusiaan. Udah sebagian dikirim sama Eropa tapi masih butuh banyak. Susah juga sih ya, maksudnya ya meskipun kemarin dalam sidang PBB kalau nggak salah perwakilan Indonesia termasuk menyuarakan tidak setuju atas apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Banyak yang menyebutnya invasi tapi Rusia sih nggak mau dibilang kayak gitu. Saat sebagai catatan Presiden Jokowi sampai sekarang belum mengeluarkan statement apapun ya tentang ini. Jadi belum kelihatan condong ke Ukraina atau ke Rusia. Meskipun tadi ada perwakilan yang menyatakan ketidaksetujuan atas yang dilakukan oleh Rusia. Karena kalau dilihat dari sejarah, Indonesia tuh kan dulu zamannya Pak Karno kan kita termasuk pemrakarsa gerakan non-blok ya. Dan Rusia itu dulu kan blok timur. Kalau misalkan kita ngeluarin statement yang condong ke Ukraina, sekarang kabar-kabarnya Ukraina sedang dekat sama Eropa sama NATO. Dan di dalam NATO tuh ada Amerika Serikat. Berarti condongnya nanti seolah-olah kita condong ke blok barat yang digardai Amerika Serikat dan teman-teman Eropanya. Sementara di lain sisi, kalau misalkan eh, mendukung Rusia, enggak mendukung Rusia, atau menyatakan bahwa Indonesia nggak akan bantu Ukraina, berarti secara nggak langsung kan sedikit arahnya ke Rusia. Itu nanti akan condong ke blok timur. Jadi susah juga ini posisinya kalau sebagai Pak Jokowi. Tapi kita lihat ke depan gimana nih, Ukraina udah terang-terangan minta bantuan nih. Ini yang lagi rame di beberapa minggu terakhir ya. Beberapa minggu terakhir tentang Rusia sama Ukraina. Satu lagi yang lain, Vena Melinda dan Ferry Iwan. Aduh, siapa ini? Vaksinasi booster Jawa Bali masih di bawah 10%. Oke. Penonton MotoGP di Mandalika tak perlu tes antigen dan PCR. Wah, kenapa nih? Padahal naik transportasi aja butuh PCR. Bapak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, persiapan yang dilakukan, oke, 60.000 tiket sudah terjual. Untuk secara teknis pengaspalan jalan ulang ya kemarin sempat dikomplain di tes ride-nya berapa minggu yang lalu juga, tiket sudah sold out. Oke, capaian vaksinasi di NTB 92%. Karena sudah level 70%, penonton di Mandalika yang sudah vaksin dosis kedua tidak perlu tes. Oke. Antigen dan PCR lagi.
Pemerintah, tren kasus. Tapi kok kalau di tempat kerja beberapa masih ada yang suruh PCR ya? Ya syukurlah, bagus nih buat ningkatin pariwisata jadi nggak repot ya. Kan beberapa orang masih berpendapat kalau tes PCR tuh repot. Biaya juga. Oke, thank you Oke Zon. Ini kayaknya kalau 5 portal berita bakalan lama banget deh. Satu lagi aja deh, yang peringkat Liputan 6, yang dia punya media di TV. Kita tutup yang lainnya, sorry ya. Kumparan, Tribunnews, sama Pikiran Rakyat. Hashtag yang populer, angin kencang, Indra Kents. Ya, banyak yang tahu juga nih pasti afiliator-afiliator yang jadi sultan tuh ternyata diselidiki bohong ya. Mereka ternyata menipu investasinya. Pulang umroh cukup karantina 1 hari mulai 8 Maret. Nah ini juga mirip-mirip dengan yang tadi yang dinyatakan Pak Erlangga nih. Ada yang karantina dari luar negeri semakin di dalam tanda kutip dilonggarkan, nggak kayak sebelumnya beberapa hari harus karantina dulu sebelum bisa balik ke tempat asalnya, tapi sekarang sudah mulai longgar. Terus WNI terjebak di perang Rusia Ukraina, aduh berharap ada bantuan nih, aduh kasihan banget. COVID, satu kabupaten di Jateng yang berstatus PPKM level 3 atau 4 nih mungkin ya. Artinya mungkin kita akan bisa segera beraktivitas secara normal. Duh, tadi perasaan cerai kok ini menikah sih? Tahu deh. Kembali muncul isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden. Oke, coba. Semuanya yang dibuka yang ada kaitannya sama Pak Jokowi ya. Tapi ini sering banget dibahas nih. Usulan mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi di undang-undang kita tuh presiden cuma bisa terpilih selama 2 periode. Pak Jokowi kan sudah 2 periode dan mulai banyak perdebatan usulan pro kontra mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jadi harus mengubah undang-undang atau di amandemen. Ini yang banyak bilang ya tentunya ya partai pendukung. Kalau partai oposisi banyak yang menolak. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi sih cukuplah 2 periode aja karena udah ada di undang-undang. Yang ditakutkan gini, nanti kepentingan, setiap ada kepentingan yang nggak tahu ya, meskipun itu mungkin tujuannya baik, tapi nanti bisa-bisa berubah semua. Kita nggak punya patokan yang pasti. Itu kan undang-undang kan dulunya dibuat sudah dipikirkan sedemikian rupa gitu. Jadi jangan sampai nanti uh, seolah-olah hanya didominasi satu kepentingan aja. Itu sih. Tapi coba kita lihat. Bukan hanya pucuk pimpinan PKB dan Golkar. Nah, udah lama nih 25 Februari nih. Berita kapan kok masih ditampilin? 5 Maret. Aspirasi masyarakat terkait perpanjangan. Nah, kalau kayak gini-gini tuh sebenarnya pada ngambil dari mana sih? Aspirasi dari masyarakat tuh mereka keliling atau survei? Perasaan belum pernah ditanyain tapi sering banget kayak gini. Bukan hanya pucuk pimpinan setuju. Ini pendukung nih. PAN sama Ketua Umum PAN. 4 partai koalisi pemerintah menolak. Oh, ada juga yang menolak koalisi. Perpanjangan masa presiden. Infografis mana? Oh, ini. Kilas balik usulan serupa. 23 Februari munculkan usulan Muhaimin Iskandar, udah pasti pendukung. Erlangga Hartarto ketemu lagi sama Pak Erlangga. Oke, perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian Menteri Investasi berharap pemilu diundur. 2027 muncul. Tegaskan tetap digelar. Oke, KPU udah kasih statement. Amin Rais
bapak yang satu ini. Ada skenario ubah, ya dia termasuk yang tidak setuju nih berarti ya. Dan Presiden Jokowi juga pernah memberikan statement bahwa tidak berniat untuk jabatan presiden 3 periode. Aduh, katro, katro. Wih, bacanya dari timeline sekarang sih, harusnya kan dari sini. Ya, itu tadi berita-berita headline hari ini. Tadi sama apa sih tadi yang pertama tuh? Oke Zone sama liputan6.com. Udah 15 menit, aduh panjang banget. Jadi nggak ada salahnya juga sih kita sisihin waktu buat baca berita biar tahu perkembangan yang ada di dunia ya. Ini masih didominasi sama Ukraina dan Rusia, terus masih tentang pandemi. Oke, udah gitu aja. Takut mau ngomentarin Bapak Putin, nuklirnya banyak. Ketawa lagi.